Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji dan yang saya hormati pula Ibu Aziza SPSI MSI selaku dosen pembimbing saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dita Septia Anggraini, mahasiswa psikologi angkatan 2022. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Self-Sabotage terhadap Ketakutan akan Komitmen Fair. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh dewasa awal yang merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan tugas membangun hubungan interpersonal yang intim. Namun pada fase ini, individu tidak jarang menunjukkan perilaku yang justru menghambat pencapaian tujuan seperti self-sabotage. Fenomena ini semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap kesehatan mental pasca pandemi. Menurut WHO, World Health Organization, bahwa sebelum pandemi, 1 dari 8 individu di dunia mengalami gangguan mental, dan terjadi peningkatan kasus kecemasan serta depresi sebesar 25% pada periode 2020 hingga 2021. Lalu menurut BPS 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda usia 16 tahun sampai 30 tahun sebesar 71,04% belum menikah dengan tren pernikahan yang terus menurun dari 2,07 juta pada tahun 2018 menjadi sekitar 1,5 juta pada tahun 2023. Sementara angka perceraian tetap tinggi, kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan individu untuk menghindari keterikatan jangka panjang yang dapat berkaitan dengan pola self-sabotage dalam hubungan. Lalu, individu dewasa awal, yaitu usia 18 sampai 25 tahun, sedang mengalami tahap eksplorasi identitas diri dan hubungan interpersonal, di mana mereka sering menunjukkan ambivalensi dalam hubungan, di mana yaitu ada keinginan kuat untuk komitmen yang serius, tetapi perilaku justru bertentangan seperti menjauh atau mencari kekurangan atau kesalahan dari pasangan. Fenomena ini biasanya merupakan mekanisme pertahanan bawah sadar untuk melindungi dari resiko luka emosional, yaitu melalui proses self-verification. Selanjutnya, fokus kajian penelitian ini yaitu fenomena sabotase diri dalam relasi romantis, kecenderungan menghindari komitmen jangka panjang, dinamika dewasa awal dengan bukti empiris dari 104 responden. Tema ini sangat penting karena hambatan emosional kecil dapat membesar menjadi pola relasi yang berulang dan melelahkan. Selanjutnya, fenomena yang sering terlihat yaitu ketika seseorang ingin memiliki hubungan yang serius tetapi malah menjauh saat hubungan semakin menjadi dekat. Lalu mencari alasan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut padahal secara emosional mereka sudah terlibat. Dan menciptakan konflik-konflik kecil agar hubungan merasa tidak cocok. Celah yang ingin diisi dalam penelitian ini yaitu banyak topik yang dibahas terpisah, tetapi hubungan self-sabotage dan komitmen fair belum diuji dalam konteks lokal. Penelitian ini ingin melihat apakah keduanya benar-benar berkaitan secara empiris, dan apakah hasilnya dapat membantu intervensi yang lebih tepat sasaran. Hipotesis dalam penelitian ini sendiri adalah adanya hubungan positif antara self-sabotage dan komitmen fair pada dewasa awal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat self-sabotage dalam hubungan romantis dengan tingkat ketakutan berkomitmen pada individu dewasa awal, dan bertujuan untuk menganalisis dan menilai hubungan antara perilaku sabotase diri dengan ketakutan akan komitmen secara empiris. Kerangka teori yang pertama yaitu adalah self-sabotage itu sendiri, yang merupakan perilaku di mana individu secara tidak sadar menghambat dirinya sendiri dalam mencapai tujuan, termasuk dalam hubungan interpersonal. Di mana menurut Chapman 2020, perilaku ini merupakan bentuk konflik internal yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan diri terhadap potensi kegagalan atau luka emosional. Selanjutnya, komitmen fair adalah bentuk ketakutan terhadap keterikatan jangka panjang yang ditandai dengan kecemasan terhadap kehilangan kebebasan, penolakan, serta ketidakpastian masa depan hubungan. Menurut Hazan dan Sever 1987, mengkaitkan fenomena ini dengan gaya keterikatan yang tidak aman.
Teori utama pada penelitian ini sendiri menggunakan teori kelekatan dari Bowlby 1969 sebagai landasan utamanya. Teori ini menjelaskan bahwa individu dengan insecure attachment cenderung menghindari kedekatan emosional dan menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti self-sabotage untuk melindungi diri sendiri dari potensi luka psikologis. Variabel dan indikator. Indikator dari self-sabotage yaitu adalah prokrastinasi, fear, ketakutan, perfeksionisme maladaptif, imposter syndrome, limiting belief, atau keyakinan pembatas. Di mana contoh sederhana yang bisa kita lihat yaitu adalah seseorang tahu hubungan sedang baik tetapi justru menunda atau melakukan ataupun memicu jarak. Lalu komitmen fair yaitu indikatornya adalah takut kehilangan kebebasan, takut ditolak, menghindari label, lalu cemas akan masa depan. Intinya yaitu kedekatan emosional terasa aman di awal tetapi menjadi ancaman ketika mulai menuntut kesinambungan atau ketika sudah saling keterikatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional yang bertujuan untuk menguji hubungan antara self-sabotage dan komitmen fair pada individu dewasa awal. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 104 responden dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun yang diperoleh melalui teori convenience sampling. Lalu teknik analisa data ini dilakukan menggunakan teknik korelasi person product moment untuk menguji hubungan antara variabel self-sabotage dan komitmen fair. Selain itu digunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui kontribusi self-sabotage dalam memprediksi komitmen fair. Data juga dilakukan dengan bantuan software Jamovi dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua skala, yaitu skala self-sabotage dan skala commitment fair menggunakan fear of intimacy scale. Scale self-sabotage sendiri pun terdiri dari 50 item dan skala commitment fair terdiri dari 35 item. Selanjutnya ada uji validitas dan realitas. Bisa dilihat di sini. Uji realitas pada skala Fear of Intimacy menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,905 dan McDonald's omega sebesar 0,906 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat realitas yang sangat tinggi dan layak digunakan dalam penelitian. Lalu hasil uji realitas pada skala self-sabotage menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,704 yang termasuk dalam kategori reliable. Selain itu, nilai McDonald's omega sebesar 0,973 menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi konstruksi yang sangat tinggi sehingga tetap layak digunakan dalam penelitian. Ada pula hasil uji regresi menunjukkan bahwa model signifikan dengan nilai F sebesar 19,4 serta nilai R sebesar 0,160. Hal ini menunjukkan bahwa self-sabotage memberikan kontribusi sebesar 16% terhadap komitmen fair. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Darwin-Watson sebesar 2,24 dengan P sebesar 0,218 yang mengindikasi bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi. Lalu hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai 0,939 yang berarti data tidak terdistribusi normal. Namun demikian analisis tetap dapat dilanjutkan karena jumlah sampel yang cukup besar sebesar 104 responden dengan nilai intercept sebesar 92.803 menunjukkan nilai dasar komitmen fair ketika self-sabotage bernilai 0. Secara keseluruhan, model regresi menunjukkan hasil signifikan dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-sabotage dan komitmen fair pada dewasa awal. Yang berarti semakin tinggi kecenderungan self-sabotage, semakin tinggi pula ketakutan akan berkomitmen. Lalu berdasarkan temuan tersebut, individu juga disarankan untuk meningkatkan self-awareness dan mengelola ketakutan dalam hubungan. Bagi praktisi, intervensi dapat difokuskan pada pendekatan attachment serta penguatan regulasi emosi. Sekian presentasi penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.